Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Silwa Aulia Rizkuna, NPM 206900005 akan mempresentasikan mengenai askomikota. Apa itu askomikota? Askomikota disebut juga sebagai desek fungi, merupakan fungi atau jamur yang reproduksi seksualnya dengan membuat askospora di dalam askus atau kantung. Askus adalah semacam sporangium yang menghasilkan askospora. Tubuhnya ada yang berupa uniseluler atau bersel satu dan ada pula yang multiseluler, bersel banyak, hidup sebagai saprofit dan parasit. Beberapa jenis diantaranya dapat juga bersimbiosis dengan makhluk hidup ganggang hijau dan biru, dan ganggang hijau bersel satu membentuk lumut kerak. Klasifikasi askomikota. Yang pertama, kingdom. Kingdomnya yaitu fungi, divisi askomikota, subdivisi askomikotina, dan kelas Ascomycetes. Ciri-ciri askomikota. Yang pertama, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Kedua, uniseluler dan multiseluler. Ketiga, hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut askokap. Keempat, yaitu mengandung inti haploid. Dan ciri yang kelima, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Selanjutnya, reproduksi vegetatifnya dengan membentuk konidiospora. Dan ciri yang terakhir yaitu reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan askospora. Cara hidup askomikota. Askomikota hidup sebagai pengurai bahan organik khususnya dari tumbuhan atau sisa-sisa dari organisme yang ada di dalam tanah dan juga di laut. Askomikota bersel satu atau ragi hidup di bahan yang mengandung gula atau karbohidrat seperti singkong yang menghasilkan tapai atau sari anggur yang digunakan untuk membuat minuman anggur merah atau wine. Sebagian jenis ada yang hidupnya sebagai parasit di organisme lain. Jamur morel atau Morsella esculenta hidup dengan bersimbiosis mutualisme kepada tumbuhan dengan membentuk mikoriza. Askomikota yang hidup pada permukaan daun dapat melindungi tumbuhan dari serangan hama dengan cara mengeluarkan racun. Struktur tubuh askomikota dapat dilihat pada gambar tersebut. Struktur askomikota. Struktur yang pertama yaitu askospora. Askospora merupakan spora bersel satu yang diproduksi di dalam askus. Spora jenis ini khusus terdapat pada fungi yang diklasifikasikan sebagai askomikota. Umumnya, sebuah askus dapat mengandung 8 askospora yang merupakan hasil meiosis yang diikuti dengan mitosis. Struktur selanjutnya yaitu nuklir fusion dan meiosis. Di dalam askus, fusi nuklir atau nuklir fusion dan meiosis terjadi. Di askus, satu putaran mitosis biasanya mengikuti meiosis untuk meninggalkan 8 inti dan akhirnya menghasilkan 8 askospora. Struktur berikutnya yaitu zigot. Zigot mengalami penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis dari hasil penyatuan dengan menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Struktur selanjutnya adalah hifa dikariotik. Hifa dikariotik memiliki bentuk yang bercabang-cabang dan tergabung dalam askokap atau tubuh buah. Struktur yang terakhir adalah miselium. Miselium adalah bagian askomikota multiseluler yang dibentuk oleh kumpulan beberapa hifa. Sebagian miselium berfungsi sebagai penyerap makanan dari organisme lain atau sisa-sisa organisme. Klasifikasi dan taksonomi askomikota. Yang pertama yaitu jenis Aspergillus, kerajaan fungi, divisi Askomikota, kelas Eurothiomycetes, ordo yaitu Eurothiales, famili Eurothiaceae, genus Aspergillus. Spesiesnya yaitu Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Aspergillus clavatus, Aspergillus nidulans, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, dan yang terakhir Aspergillus wenti. Dan selanjutnya yaitu genus Penicillium, kerajaan fungi, divisi Askomikota, kelas Eurothiomycetes, ordo Eurothiales, famili Trichocomaceae, genus Penicillium, spesies yaitu Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, Penicillium marnevei, Penicillium recueforti, dan yang terakhir Penicillium camemberti.
Yang terakhir yaitu genus Saccharomyces, kerajaan fungi, divisi Ascomycota, kelas Saccharomycetes, ordo Saccharomycetales, famili Saccharomycetaceae, genus Saccharomyces, spesiesnya yaitu Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces boulardii, dan yang terakhir Saccharomyces uvarum. Reproduksi Ascomycota. Reproduksi aseksual Ascomycota. Reproduksi aseksual yang pertama yaitu Ascomycota uniseluler. Reproduksi secara aseksual berdasarkan uniseluler yang dilakukan dengan pembelahan sel atau pelepasan tunas dari sel induk. Tunas yang terlepas akan menjadi sebuah sel jamur baru. Namun bila tidak terlepas maka sel tunas akan membentuk rantai hifa semu. Berikut adalah gambar proses Ascomycota uniseluler. Reproduksi aseksual yang selanjutnya yaitu Ascomycota multiseluler. Reproduksi secara aseksual yang dilakukan dengan dua cara, yaitu fragmentasi hifa dan pembentukan spora aseksual Conidiospora. Hifa dewasa yang terputus akan tumbuh menjadi sebuah hifa jamur baru. Hifa haploid yang sudah dewasa akan menghasilkan conidiofor. Pada ujung dari conidiofor akan terbentuk spora yang diterbangkan angin yang disebut dengan conidia. Conidia memiliki jumlah kromosom yang haploid. Conidia pada jamur Ascomycota berwarna-warni, antara lain berwarna oranye, hitam, biru, atau kecoklatan. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, maka conidia akan berkembang menjadi hifa yang haploid. Berikut adalah proses fragmentasi dan pembentukan conidiospora. Reproduksi seksual Ascomycota. Reproduksi seksual yang pertama yaitu Ascomycota uniseluler. Reproduksi Ascomycota uniseluler diawali dengan konjugasi atau penyatuan dua sel haploid yang berbeda jenis. Dari hasil penyatuan dengan menghasilkan zigot yang berkromosom diploid. Zigot tumbuh membesar menjadi askus yang diploid. Inti nukleus diploid di dalam askus membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 inti yang berkromosom haploid. Di sekitar 4 inti tersebut terbentuk dinding sel dengan 4 askospora di dalam askus berkromosom haploid. Jika askus sudah masak, maka selanjutnya askus akan pecah dan dengan mengeluarkan askospora. Askospora akan tumbuh menjadi sel jamur baru yang haploid. Berikut adalah gambar reproduksi seksual uniseluler. Reproduksi seksual yang selanjutnya yaitu Ascomycota multiseluler. Hifa positif dan hifa negatif masing-masing berkromosom haploid berdekatan. Hifa positif membentuk ascogonium, alat reproduksi betina, sedangkan hifa negatif membentuk antheridium, alat reproduksi jantan. Ascogonium akan membentuk saluran yang menuju antheridium yang disebut dengan trikogin. Melalui trikogin terjadi proses plasmogami atau peleburan sitoplasma. Ascogonium akan menerima nukleus yang berkromosom haploid dari antheridium, sehingga ascogonium memiliki banyak inti dari keduanya atau dikaryotik. Ujung-ujung hifa pada askokam akan membentuk askus dikaryotik. Di dalam askus terjadi karyogami atau peleburan inti, sehingga akan terbentuk inti yang berkromosom diploid. Inti diploid yang ada dalam askus akan membelah secara meiosis dengan menghasilkan 4 nukleus yang haploid. Selanjutnya, masing-masing dari nukleus haploid akan membelah secara mitosis, sehingga yang ada di dalam askus terdapat 8 nukleus. Selanjutnya yaitu sekitar nukleus akan terbentuk dinding sel dan terbentuk askospora yang berkromosom haploid. Jika askus telah masak, maka askospora akan membesar secara serentak. Hal ini terjadi karena jika satu askus pecah, maka akan berakibatkan pada pecahnya askus lain. Askospora yang jatuh di tempat yang cocok akan berkecambah menjadi hifa baru yang haploid. Hifa haploid akan tumbuh bercabang-cabang membentuk miselium yang haploid. Berikut adalah gambar reproduksi seksual Ascomycota multiseluler. Contoh dan peranan Ascomycota. Peranan menguntungkan.
Yang pertama yaitu Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae merupakan jamur bersel satu dan memiliki dinding askus yang tipis, dikenal sebagai khamir. Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk pembuatan minuman beralkohol, tapai, dan pengembang adonan roti. Jamur ini dapat mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida melalui proses fermentasi, respirasi anaerob. Gas CO2 yang terbentuk menjadikan adonan roti mengembang. Yang kedua yaitu Penicillium chrysogenum. Penicillium chrysogenum digunakan untuk pembuatan antibiotik penisilin dengan cara mengekstraksi biakan cair. Penisilin digunakan untuk membasmi bakteri, antara lain Neisseria meningitis, Streptococcus pneumonia, dan Staphylococcus sp. Yang ketiga yaitu Penicillium roqueforti. Penicillium roqueforti digunakan dalam pembuatan keju dan meningkatkan kualitas keju. Peranan yang keempat yaitu sebagai Aspergillus oryzae, yaitu berperan dalam pembuatan tauco. Yang kelima, Aspergillus wenti, berperan dalam pembuatan kecap. Peranan Ascomycota yang dapat merugikan. Yang pertama yaitu Claviscaps purpurea, penyebab penyakit ergot pada tanaman gandum. Gandum yang terkena spesies ini akan menimbulkan ergotisme pada hewan atau manusia yang memakannya. Kedua yaitu Aspergillus flavus, mengandung senyawa aflatoksin yang hidup pada kacang dan media lain yang sejenis, dapat membahayakan hati atau liver dan bersifat karsinogenik. Yang ketiga yaitu Penicillium marnivi, menyebabkan penyakit penisiliosis dengan kelainan pada kulit dan paru. Yang keempat yaitu Venturaria inaequalis, penyebab penyakit yang merusak apel. Dan yang terakhir adalah Candida albicans, menyebabkan peradangan atau infeksi pada mulut, kulit, kuku, vulvogenitis, dan stomatitis. Cara pengendalian. Pada Claviscape purpurea, yaitu dapat dilakukan pergilan tanaman, perlakuan benih dengan fungisida triazol, olah tanah sempurna, dan membakar sisa-sisa jerami untuk membunuh sklerotia, dan yang terakhir menghindari irigasi yang berlebihan selama musim dingin pada saat pembuangan. Untuk Aspergillus flavus dapat dilakukan memperbaiki teknologi prapanen terutama pada pengairan dan pemenuhan kebutuhan hara, dan yang terakhir yaitu pengendalian penyakit daun. Pada Venturaria inaequalis dapat dilakukan dengan menjaga kesuburan lahan, pergiliran tanaman, penggunaan fungisida dengan baik. Untuk Candida albicans dapat dilakukan dengan segera periksa ke dokter dan konsumsi obat jamur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.